Oke. Ini kita mulai praktikum ini minggu ketiga MLP. Teman-teman sambil buka ini ya, GitHub saya. Saya post di chat ya. Chat. Chat. Ini yang minggu kedua. Cari yang ini ya. Minggu kedua tugas betul. Tak gabung ya nanti yang MLP ini dengan yang CNN. Oke, layarnya saya kelihatan ya. Oke, kita buka Kaggle ya. Nanti kita scriptingnya di sini. Kita belajar MLP ya. Kita mencoba mengklasifikasi um, jenis kelamin ya. Kita masuk ke sini ya. Week 02, script yang ada di GitHub. Oke. Nah, di sini kita punya dataset. Kalau kalian lihat ya, ini ada file jenis kelamin.csv ya. Isinya ada 3 kolom, tinggi badan ini ya, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin ya. Nah, di sini ada 2 variabel ya kita pakai. Variabel ya, variabel tinggi. Berarti yang satuannya apa? Sentimeter di sini. Betulnya sentimeter. Jenis kelamin ada 2, laki-laki dan perempuan ya. Ini kasusnya klasifikasi ya. Klasifikasi. Ya, kalau di video ya, video yang tentang MLP, ya, kan yang di sini yang saya tuh video apa? CNN atau MLP ya? Bentar, buka YouTube. Nah, minggu kedua. Oh, web lanjut. Oh, belum ada. Ya wis, tak ini ya, tak tampilkan materi yang MLP. Di sini udah ada belum ya? Filenya MLP, aduh, belum ada. Oke, sebentar. Hmm, deep learning. Oke, ya upload di GitHub dulu ya, sebentar ya materinya. Oke. Oke, week dua, pos. Week dua, MLP. Oke, saya push dulu.
Nah, oke, sudah saya hapus ya. Silakan refresh halaman ini yang course 2, refresh nanti ada file ini ya. Ini W02 MLP ini ya. Jadi materi singkat MLP. Oke. Sambil kita buka, kita mengenal sekilas MLP di sini. Nah, this. Nah ini. Di pertemuan sebelumnya kita belajar ya, ngitung gradient descent dengan untuk kasus regresi linear ya. Nah, fungsi gradient descent kita taruh ya, terapkan ya untuk optimasi parameter di MLP. Di MLP. MLP itu gabungan ya, kombinasi dari neural network seperti ini. Ini ada misal ada 4 inputan ya. Ada dua neuron inputan X1, X2. Di dalamnya ada hidden layer ya, warna biru misalnya di sini ya. Ada output layernya warna hijau ya. Nah, setiap eh, neuron ini terhubung dengan benang ya, benang. Nah, seperti ini. Oke, tuh. Nah, oke kita. Nah, benang, benang. Seperti ini ya. Nah, ini ada X1, ada X2, ada ini hidden layer 1, layer 2 ya, dan O1 ya, output seperti ini. Nah, dihitung nanti inputan di sini ya. Dan setiap bulatan ini seperti yang ada di atas ini ya, X1, X2, di sini nyambung ada neuron. Nah, setiap benang ini mengandung bobot W1 ini ya, W1, W2 dan bias. Bias. Nah, di sini kita bisa menghitung ya. Nah, satu itu adalah hasil perhitungan dari vektor ya. Kita simbolkan vektor ya, W dot X ya, plus skalar dari B. Nah, B-nya di sini skalar. Kalau W-nya ini berupa vektor. Vektornya dari mana isinya? Nah, W vektor itu isinya adalah W1 dan W2. Ya. Kalau konteks matematika atau komputer science, kita ngomongin vektor ini adalah array satu dimensi ya. Kalau fisika itu besar besaran yang memiliki arah ya, itu vektor. Nah, untuk X juga X seperti ini. X1 ini X2. Itu produk ya. Itu bias. Kalau lihat bentuk ini ya, ini kan mirip dengan persamaan regresi linear kan, yang Y sama dengan MX plus C yang coba kita hitung kemarin. Ya, seperti ini. Nah, setelah dihitung kita dapat nilai H1 ya. Terus dihitung dengan fungsi aktivasi ya. Outputnya ya O sama dengan fungsi aktivasi sigmoid ya F H1. Jadi dimasukkan seperti ini. Nanti kan keluar nilai Y-nya seperti itu. Sampai ke ujung. Nah, dalam setiap bulatan akan dihitung seperti itu setiap neuron. Ya, setiap neuron ini, ini ya sampai ke O, ujungnya dia akan dihitung seperti itu. Nah, proses menghitung dari input sampai ke output itu namanya feed forward ya. Kita singkat sebagai FF gitu ini. Feed forward, feed FWD, proses inputnya. Nah, tujuan di mana sisi gradient descent-nya? Nah, gradient descent-nya dia berfungsi untuk mengupdate parameter-parameter ini. Nah, parameternya apa? Parameter ya W ini dan B ini parameter ya. B bias ini dan weight-nya itu parameter. Kalau kita punya arsitektur seperti ini ya,
Itu dua, tiga, empat, lima, ada lima node, satu hidden layer, dua nodes, dan satu output ya. Kalau di total ya, ini ada sekitar 9 parameter ya. Dari benangnya saja ya, benang ini W-nya itu ada 6. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. W, W-nya itu satu sampai W6. B-nya itu ada di setiap neuron. Ini B1, B2, dan B3. Itu ada biasnya. Bias itu ini ada suatu variabel yang digunakan untuk menjaga apa ya, agar nilainya itu tidak nol ya. Bahaya tidak nol sih, menjaga agar fungsinya itu tidak keluar ya. Apabila inputannya itu ada angka yang aneh atau seperti itu, menghindari anomali ya. Seperti itu. Sama fungsinya kayak ini ya, di dalam persamaan regresi linear itu fungsinya sebagai interseptor di situ. Oke, lanjutkan sekilas saja, ini harusnya sudah tuntas. Nah, itu fungsi asli ya. Kalau bentuk vektor tadi dijebretkan ya, jebretkan yang Y tadi sama dengan W vektor X seperti ini ya. Terus B ini kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Ya. Oke, ini kita skip. Nah, ini fungsi sigmoid ya, fungsi sigmoid. Oh, belum ada contohnya. Oke. Sigmoid, terus ada relu, tangan H, dan sebagainya. Fungsi aktivasi. Nah, setelah kita menghitung feed forward ya, menghitung nilai output, mulai dari input, hidden layer ya, input, hidden layer sampai jadi output, output ya. Nah, outputnya ini nanti dibandingkan dengan kalau kita menggunakan kasus klasifikasi, kita menghitung dengan nilai aktualnya, Y true-nya ya. Nah, outputnya ini adalah YP, Y yang predicted. Ya. Dibandingkan, ada selisih ya, diukur dengan satu ukuran. Nah, alat pengukur ini dinamakan sebagai fungsi loss, ya, loss function. Bentuknya macam-macam loss function ya. Kalau di regresi linear kita menggunakan SSR ya kemarin ya, sum of square residual ya, bukan SSR. Terus dalam kasus ini kita menggunakan variasi yang lain yaitu MSE namanya, mean squared error ya. Bentuknya seperti ini, mirip dengan SSR, hanya saja di sini dihitung nilai rata-ratanya seperti itu. Ini sama seperti kemarin. Y-nya ini ya, Y yang ini adalah Y true ya, sama saja YT. Terus yang ini adalah Y predicted. Sama dengan menghitung gradient descent. Sorry, menghitung untuk regresi linear, SSR kemarin ya. Kita itu menghitung nilai selisihnya seperti itu. Oke, kita skip. Lanjut. Terus, tapi itu, nah ini back pro. Ini contoh MLP ya. MLP-nya seperti ini, arsitekturnya dua input, bobot tinggi, ya, bobot, tinggi badan, ada hidden layer, dua node, dan outputnya berupa gender. Gendernya, outputnya kalau tidak laki-laki ya perempuan, ada yang lain ya. Pasti jatuhnya di sini. Ini contoh kasus untuk discrete ya, klasifikasi. Pasti jatuhnya di sini. Laki-laki atau perempuan, tidak ada data yang lain. Beda dengan datanya yang continuous. Gender tidak mungkin continuous ya. Gender hanya dua. Oke, nah nanti kita coding ya. Bentuk arsitektur seperti ini. Ini feed forward-nya, dan seterusnya proses ngitung ke depan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke Kaggle. So, datasetku mana ya? Setku jenis kelamin ML2. Nah, ini. Nah, silakan di chatbox. Nah, buka ini ya, yang di link itu. Ya,
Sudah. Nah, klik ini ya, code, diklik code-nya. Diklik code-nya buat ini, create notebook. Ya, create notebook. Seperti itu. Oke, create notebook. Nah, ini MLP. Nah, jadinya akan muncul ini, kosongan ya. Nah, notebook seperti ini. Ya. Jupyter Notebook ini yang dari Kaggle ini sebenarnya eh, fasilitas virtual ya untuk kalian scripting Python ya. Free, ya ini gratis, tidak berbayar. Eh, Defaultnya dia prosesinya menggunakan CPU ya, CPU. Agar kalian bisa menggunakan GPU-nya Kaggle, kalian harus melakukan registrasi. Registrasi itu nanti ngeceknya di sini ya, di Kaggle terus masuk ke setting ya, profil setting. Nah, phone verification. Oh ya, teman-teman kemarin sudah verifikasi ini belum? Halo? Beberapa ada yang sudah Ustaz. Oke, kira-kira yang ya sudah nanti gini, bisa pegang HP lagi kapan? Kira-kira. Kemarin Ustaz hari Minggu. Oh, oke. Yang belum berapa anak? Kira-kira dua. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini. Jadi semoga yang ada saat nanti ada kelompok yang sudah dibagi kemarin itu sudah melakukan verifikasi ya anggotanya. Minimal satu orang itu sudah verifikasi ini nomor handphone ya, agar bisa menggunakan fasilitas GPU-nya Kaggle. Soalnya nanti untuk tugas minggu ketiga ya, itu nanti kan menggunakan klasifikasi ini data image, data angka tapi data image. Ya, itu harus menggunakan GPU. Kalau menggunakan CPU bisa, cuma ya sehari belum tentu selesai itu trainingnya nanti ya. Tidak apa-apa. Oke, kita coba yang tanpa GPU dulu. Kita gunakan ini ya, notebooknya. Nah, kalian ikuti ini aja. Sendi mau notebook. Nah, oke. Kosong, sudah kosong. Oke. Nah, ini kosong ya. Nah, ini kita hapus ya. Delete. Nah, kalau menggunakan Kaggle ini kita tidak perlu menginstal beberapa library yang sudah ini ya basic dipakai ya kayak NumPy, Pandas, terus bahkan framework untuk deep learning ya udah diinstalkan oleh ini oleh Kaggle ya kayak TensorFlow, PyTorch sudah dipasang kita nggak perlu install. Nah kecuali kalian ingin mencoba deploy di komputer kalian, kalian harus menjalankan perintah ini ya pip install torch Vision gitu ya. Itu ada caranya. Nanti kalau lupa bisa browsing ya, apa how to install Python. Nah, gitu. Nanti harus ngalamin seperti ini. Nah, kalau di sini kita nggak perlu install karena sudah dipasangkan oleh Kaggle ya. Nah, kita gunakan fitur dasarnya adalah import torch ya. Kalian ketik sambil ketik ini ya, import ada beberapa hal ya. Ini ini source code-nya udah saya share ya eh, di GitHub ya. Dan ada tiga hal yang harus kalian perhatikan dalam PyTorch itu minimal ada tiga modul yang harus dipakai ya. Pertama modul dataset ya, modul dataset ya, kemudian modul modelnya ya. Di sini kita sebut sebagai classifier-nya ya, karena kita melakukan klasifikasi kita namakan classifier dan terakhir adalah modul untuk training di sini training ya. Nah, training sebenarnya ada juga untuk tesnya. Nah, tesnya bisa kita masukkan ke dalam satu file train ini tidak apa-apa. Di dalamnya ada script untuk ngetes ya, untuk split datanya di situ nanti ya. Oke, sudah tiga orang, sip. Nggak apa, nanti diusahakan untuk tugas yang week ketiga itu sudah verifikasi semua.
Itu deadline-nya masih minggu depan, tenang aja. Oke, ada 3 modul ya, perlu diingat, modul dataset, model, dan train. Ini harus dipakai. Nah, di sini. Kalau di Kaggle, ini sudah saya kelompokkan seperti ini ya. Di sini kita import beberapa modul yang penting dulu. Ikuti aja, .mn, import, apalagi itu, torch.optim, optim, import, torch. .mn functional, iya functional plus F ini ya. Nah, kita run ya, run all gini ya. Coba semoga tidak error. Ini sessionnya sedang jalan ya. Nah di sini ya. Kita berjalan tunggu sampai hijau ini ya. Ini tunggu sampai hijau. Tunggu aja. Kalau sudah hijau berarti bisa kita gunakan. Apa Bu? Belah kita. Itu requestnya Satsuyoto. Oh, tapi beliau kalau sudah ada permintaan, waduh, Pak Royan itu digerejek sampai entek. Oke, ini harus sudah hijau. Nah, udah hijau. Kalau udah hijau berarti kita siap running ya. Nah, kita coba tekan run all. Run all artinya nanti codingnya dia akan nge-run. Setiap bloknya ini akan di-run. Ya. Tapi kalau hanya ini, dia hanya nge-run satu part ini, gitu ya. Boleh ya. Di-run visit. Nah, tidak ada error berarti aman. Nah, selanjutnya kita bikin modul ini, datasetnya ya. Modul dataset. Dataset ini ya contohnya ini ada beberapa karena kita menggunakan file CSV tadi ya ini pastikan ya di Kaggle kalian itu ada ini ya datasetnya tertera di sini ada yang tidak ada ini aman ya muncul ya? Kalau ada yang berbeda dengan ini tidak ada folder apa item datasetnya langsung silakan ngomong ya pastikan ada. Nah, ada dataset ini. Ya. Kita lihat isinya apa di situ. Nah, di sini ada 2 file CSV, satu jenis kelamin yang isinya dataset yang digunakan kita untuk training dan tes. Nah, kemudian CSV yang infer. Yang infer ini bedanya dia tidak ada labelnya. Nah, gunanya apa untuk prediksi nanti ya, prediksi. Datanya seperti ini, datanya ada di bawah ini, kelihatan nggak sih? Nanti geser atas. Nah, ini. Ya, kelihatan ya. Kalau yang SCS, aduh. Nah, kalau yang CSV satunya itu ada satu kolom lagi, kolom gender. Kalau yang infer, untuk inference ini tidak ada label. Ya, oke. Oke, ini yang jenis kelamin. Nah, ini yang jenis kelamin. Ada kolom jenis kelaminnya. Oke, nah di sini kita bangun datasetnya dulu ya. Kelas apa namanya? Jenis kelamin set gitu ya. Ini ada turunan kelasnya. Nah, ini ada fungsi minimal yang harus ada ya untuk setiap membuat dataset seperti ini ya. Fungsi def init sama fungsi ini. Get item apa lagi ada 3 nggak salah. Oh classifier saya datasetnya dulu aja ini apa kita tambah. Duh, tambahkan import dataset terus file nah ini nih tambahkan di sini untuk pembacaannya ada beberapa library di sini ada pandas ini untuk baca biasanya digunakan untuk baca file CSV ya panda ini terus label encoder ini untuk men-encode label ya contoh gini. Jenis kelamin tadi kan datanya ada data berupa teks ya, tulisannya laki-laki ya, laki-laki dan perempuan toh ya, laki-laki dan perempuan. Perempuan. Nah, kalau menggunakan label encoder ini, data teks ini yang sifatnya kategorikal dia diubah menjadi bentuk angka. Misal laki-laki 0, perempuan 1. Ya, seperti itu. Ini agar memudahkan meringankan proses penghitungan di mesin.
Sebenarnya tanpa menggunakan label encoder pun bisa, tapi harus ini apa? Kolomnya ini diubah ya nilainya, bukan laki-laki perempuan tapi ganti misal angka 1 atau 0 atau yang lain gitu. Nah, jenis kelamin untuk datasetnya ini ada 3 function ya. Init, len, dan get item. Ya, seperti itu. Minimal ya. Ini harus ada len, oke, sama def get item. Self seperti ini. Sorry. Indeksnya. Nah, ini minimal fungsi yang harus ada dulu. Ya, datasetnya. Oke, ini apa nanti saya kirimkan, kan ikuti sebisanya nanti saya kirimkan. Nah, di sini oke, kita copy saja di sini ya. Copy thread. Nah, di sini ya. Ini saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini di function init ada 2 parameter, self dan CSV path. Ya, self ini adalah merujuk ke kelas dirinya sendiri ya. Kelas dataset ini dia bisa mengakses variabel ya, scope variabelnya. Nah, kalau variabel dideklar seperti ini, self data, artinya di function yang lain dia bisa menggunakan ini data dengan cara memanggil seperti ini, self data. Dia merujuk data yang ada di sini, maksudnya seperti itu. Ya. Terus dia data ini membaca read CSV. Ya, CSV-nya dibaca ini, CSV-nya yang ini yang dibaca. Ini dibaca. Jadi kalau baca CSV nanti data ini bentuknya dia berupa matriks ya, karena filenya CSV. Matrix ini yang berisi informasi kolom TB, BB, sama gender tadi. Gender ya, seperti itu. Itu bentuknya data. Nah, terus, nah di sini dilakukan proses encodingnya, label encoding ya. Data pada kolom label itu ya ditransform, diubah menjadi 01 di sini. Nah, kemudian untuk kolom TB ini TB ini ditransfer, dinormalisasi ya. Masih ingat kan fungsi normalisasi ya? Misal kalau punya data dengan nilai terendah 150, tertinggi 170 ya. Ini ditransformasikan, dinormalisasi menjadi skala antara 0 sampai 1. Seperti itu. Kalau di sini ada angka 165 untuk tinggi badan, dia hasil normalisasinya berapa di sini? Kira-kira 0,7 lah, misal seperti itu. Itu fungsi dari normalisasi. Nah, persamaan hitungnya dari mana? Ini hasil normalisasi. X normalisasi X norm ya, X n ke 1 sama dengan nilai X-nya itu sendiri, data aslinya, dikurangi dengan nilai X paling kecil, ya, X minimum, ya kan? Dibandingkan dengan nilai X tertinggi, X maksimumnya dikurangi dengan X minimum, seperti itu. Ya, X minimum. Nah, dapatlah nilai yang range-nya pasti di antara 0 sampai 1. Kalau yang terendah dia nilainya 0, tertinggi dia akan jadi nilai 1. Selain itu di antara keduanya, ya, seperti itu. Nah, gitu dibaca berarti ya, bayangannya ya, datanya kan sudah berubah kalau sudah dilakukan proses encoding ini dan normalisasi untuk kolom tinggi badan dan berat badan, pasti datanya berubah dari data yang raw, tadi yang masih raw ya, itu sudah berubah lagi TP-nya bentuknya. Jadi X di file semoga ada ya, saya buka. Jadi, oh tak buka kan. Nah, ini. Nah, ini contohnya ya. Data awalnya kan seperti ini. Data set kita. Nah, kita ubah, denormalisasi, dan encoding. Jadinya seperti ini ya. Data yang seperti ini berubah ya. Ya ke sini. Ini yang akan kita masukkan ke dalam neural network atau MLP ya.
Ini akan diproseskan dan data sudah numerik semua. Ya. Oke, kita kembali lagi ke Kaggle-nya. Nah, terus, nah fungsi learn ini isinya return learn data. Ini hanya untuk kembalikan ini ukuran data, mengembalikan ukuran atau panjang data seperti itu ya. Nah, untuk get item ini dia untuk mendapatkan tuple ya atau data pada indeks tertentu. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi torch tensor. Ini fungsinya untuk mengubah tipe data saja ya dari apa? Dari yang berupa NumPy ya ke bentuk tensornya torch supaya bisa dibaca diproses ke dalam PyTorch ya. Oke, nah di sini kita run ulang ya. Tadi ketika run awal kita hanya menambahkan data import ini saja. Nah, setelah running kita nambahkan ini. Nah, kita harus kompilasi ulang dari atas ya. Kompilasi ulang karena ada ketambahan ini. Kenapa? Kalau kita compile di sini tok, ya, dia nggak akan deteksi data tambahan baru sebelum kompilasi. Nah, makanya ketika menambah sesuatu di blok atasnya ya atau blok sebelumnya di Jupyter Notebook ya, itu harus di run ulang seperti ini. Thread. Udah diulang pastikan oh ada indent salah indentasi atau di dev oke error mungkin tidak thread self data read CSV oh salah indentasi masih hati-hati kalau Python ini sensitif terhadap indentasi harus diperbaikinya kayak gini ya satu-satu ini nah memastikan bahwa itu indentasinya udah benar return dan oh ya oh, oh, ini thread oh masih error. Hmm. Enter, enter, sekarang. Nah, oke, sudah tidak ada error. Kita lanjut ulang lagi dari awal. Aman, tidak ada error. Nah, kita udah bikin modul dataset, ya. Kita bisa mencoba load isinya dataset di sini. Ada fungsi untuk load data ya. Load dataset. Di sini loadnya itu menggunakan data fungsi utama dari PyTorch ya. Fungsi utama data PyTorch yaitu data loader. Ya. Data loader ini supaya bisa dimasukkan ke dalam PyTorch-nya. Nah, ini hasilnya. Nah, contoh, nah pad-nya ini pertama kosong. Parameter pad-nya. Sebelah jenis kelamin ini ya, ada parameter pad. Ya. CSV file path. Ini seperti ini ya. Slide sama dengan, nah pad-nya kosong. Kita ambil dari sini. Dari jenis kelamin ini, klik ini ya, icon copy file path. Klik, nah ini. Terus taruh di sini, Ctrl V gitu. Nah, itu. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa ini hapus dulu ya. Kita coba load ya, run. Eh, Seperti ini. Nah, di sini ada fungsi untuk random split. Nah, random split ini artinya data dari CSV tadi itu dipecah ya dengan ukuran 8:2 seperti itu ya, 80:20. Saran, oke, tidak ada masalah ya. Tapi itu tidak error, berarti aman. Nah, selanjutnya kita membuat modul classifier-nya. Classifier-nya seperti ini. Kita bikin catatan dulu modul classifier model NLP. Tuh. Nah, di sini slide. Nah, gampang. Coba saya. Hmm. Di sini ada berapa parameter? Ada hidden size sama output size ya. Hidden size-nya ini pengaruhnya di sini sih. Nah, di sini hidden size itu menentukan ini ya.
jumlah bulatan dalam satu layer. Itu hidden size. Kalau di sini hidden size-nya 2 ya. Kalau yang tadi contohkan ada 8, defaultnya 8. Itu bisa kita custom ketika sebelum training ya. Nah ini ada 2, boleh. Mau kita ganti apapun boleh. Bisa kita defaultnya pakai 2 gini aja. Output size 2, outputnya 2 itu jumlah kelasnya ya. Jumlah kelasnya jenis kelamin ada 2, outputnya cuma 2. Oke. Nah, nah di sini ada beberapa fungsi. Nah, linear. Nah, linear ini adalah membuat neuron ya. Neuron inputannya itu 2. 2 ini adalah jumlah fitur ya. Tadi ada berapa fiturnya? Ada 2 ya. X1 dan X2. X1 mencerminkan tinggi badan, X2 ini adalah untuk berat badan. Ya. Yang disambungkan ya, nyambung dengan hidden size, ya, hidden size-nya. Nah, kita punya 2 inputan dengan 2 hidden size ya. Hidden size-nya kita tentukan di awal nilainya 2. Nah, kita sudah bikin kayak gini. Nah, ini udah punya benang-benang nyambung seperti ini ya. Dengan satu script ini aja ya. Satu sel FC1 itu ya. Nah, FC2 kita menyambungkan hidden size dengan output size. Ya, jadinya seperti ini. Satu output. Output size-nya 2. Tapi kalau kasus binary ya itu biasanya disimbolkan dengan cukup satu bulatan. Ya, sebenarnya boleh kita menuliskan 2 kayak gini ya, tapi tidak perlu karena satu saja binary. Kalau binary kan kalau memprediksi satu hal, kalau itu salah berarti pasti sisanya seperti itu. Nah, ini kita punya benang ya, sudah nyambung seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada fungsi forward. Nah, fungsi forward ini yang nanti dipakai untuk menghitung feed forward ya. Kalau perhatikan, ini ada X, ini X ini adalah data yang nanti dipakai di input di sini ya, masuk ke sini, sini sampai keluar suatu prediksi ya. Nah, untuk teknik gradient descent-nya itu sudah diurusi oleh optimizer-nya yang nanti kita buat. Coba kita run ulang dari awal, run all. Oke, run all tidak ada masalah. Nah, di sini baru kita bikin mendeklar modelnya. Kita declare modelnya. Persiapan training. Sini kita membuat model. Nah, modelnya dulu. Nah, kita buat variabel untuk misal suatu saat kita ingin mengubah memvariasi jumlah hidden layer-nya ya. Jumlah hidden, jumlah hidden node, sorry. Nah, misal defaultnya kita pakai 2, ini kita ganti seperti ini. Ya, jumlah output dengan 2, 2 kelas saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada optimizer ya. Di sini kita menggunakan Adam. Nah, Adam ini salah satu variasi dari gradient descent ya. Adam. Seperti itu. Coba run ini. Oke, tidak error. Ya, saya lihat cara menampilkan parameter ya. Di script saya sebelumnya. Display. Nah, ini. Trainable params. Oke, sih kita cek. Nah, ini kita fokus. Di sini. Sini. Nah, kita ingin jumlah parameternya ada berapa sih dari sini. Ini saya bagi dengan apa dulu sih? Nah, kita lihat apakah kalau dengan jumlah hidden nodes 2, output 2 harusnya sama ya. Jumlahnya 9 parameter yang dioptimasi. Kita pastikan total parameternya di sini. Berat 12. Si hidden node-nya 2. Oh, jadi apa yang salah? X-nya oh iya outputnya 2. Oke, sorry, saya lupa. Dengan 2 output ya, 2 output ini 9. Outputnya 2 tambah ke sini 1, 2. Itunya ada berapa?
Oh iya, 1, 2, 3. Oh iya, 3. Oh iya, tambahan bias ini. Bias 3, bias 4. Benar 12. Ya, outputnya ada 2. Seperti itu. Oke. Ini ada 12 parameter. Nah, selanjutnya kita proses training di sini ya, trainingnya. Nah, ini proses training. It's training time. Oke, kita lihat, kita latih modelnya di sini. Base model kita latih perulangan ya. Sebanyak misal 6 epoch, jumlah epochnya ada 20 defaultnya ya. Jumlah perulangannya di sini. Nah, ini kita lihat hasilnya seperti apa. Taran ya. Jelek. Nah, ini epochnya seperti ini. Apa maksudnya? Kita perhatikan di sini. Kalau kalian amati, nilai loss ya, idealnya kalau kita membandingkan nilai true dengan nilai predicted, itu nilai errornya harus makin mengecil ya, mendekati nol. Nah, di sini kita contohkan nilai loss-nya dari iterasi pertama ya, dia nilainya 3,6 sekian. Iterasi kedua dia menurun nilainya ya kan. 3,6 jadi 3,5. Iterasi ketiga turun lagi 3,3 dan seterusnya hingga iterasi ke-20. Jadi 2,2. Nah, ini turunnya lumayan banyak ya, signifikan lah. Seperti itu. Taufan. Halo ya. Hah? Ustaz pelan-pelan kecepatan kita ketinggalan. Enggak apa-apa, ini kan saya record. Nanti kan bisa tonton ulang lagi. Videonya nanti saya Oh, share. Tenang aja. Sudah saya record kok. ya baik Apa? Ustaz. Terima kasih. Enggak apa-apa. Ini code-nya sudah saya share juga kok di kitab sini ya. Sini. Oke. Ini nilai loss-nya menurun. Nah, supaya kelihatan kita harus lihat dulu ini apa? Si plotnya mana ya? Plot si nanti minggu ke saya tak ngintip kodenya kemarin. Saya ngeplot kemarin. Wah. Plot-plot nah, kita plot di sini hasilnya ya, hasil trainingnya kita import matplotlib import matplotlib matplot SPLT. Nah, ini fungsinya grafik ya, nanti untuk menggambar grafik ya. Kita lihat performa kurvanya seperti apa. Plot. Nah, ini kita loss-nya kita taruh di kita simpan deh. Kita di sini ya. Losses ini punya dictionary loss lossnya oke. Lossnya kita seperti itu ya. Losses append loss. Nah, kita akan menggambar grafik seperti ini. Kita lihat ya. Kita try dulu slide. Sorry, salah. Kok di sini loh? Sini, bingung. Sorry. Jadi losses ini berupa array ya untuk menyimpan data loss-nya supaya nanti bisa kelihatan di grafik. Losses append total loss. Oke, sedangkan nah kita lihat grafiknya di sini plt.line scatter plot. Oke. Plotnya saya ya, plot ini grafik plotnya naik gitu. Epoch, tuh. Epoch ring itu epochnya di sejumlah epochnya ini ya. Oke, kita plot satu saja data loss-nya tadi ya. Losses, loss ini loss per epoch ya seperti ini ya kita lihat ya. Hasilnya seperti apa? Sudah.
Oh, sorry, figure size PLT. Oh, di sini belum di run. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita nambahkan sesuatu di atasnya, ternyata ketika di run di bawahnya error ya, karena ada ini belum dipanggil variabel. Nah, ya, keterangan PLT not defined. Jadi di sini kita belum, padahal di sini ada, cuma belum dieksekusi ini kan. Nah, tidak ada angkanya. Tampaknya kalau daripada bingung khawatir ada miss di atas, run all saja. Lagi nih, apa lagi ini? Ah, 80. Saya. Total shapes. Coba kita lihat bentuknya berapa ini. Bentuknya, prosesnya. Print, process, dot size. Sorry, shape. np.array. Oh, sorry. Oh, nampaknya belum diimport. Nampai smp. Getaran dari awal. Thread. Oh, 80 ya. Oh, alah. Bukan di sini harusnya. Di sini. Di luar loopingnya ini. Nah, ini losses. Maka loss. Ini kena ini. Thread. Oke. Harusnya ukurannya 20, bukan 80. Nah, 20. Oke, sudah benar. Bismillah. Nah, grafiknya seperti ini ya. Nah, menurun ya. Cenderung menurun ya. Nah, ini masih belum bagus ya. Karena masih ada kemungkinan nilainya bisa turun terus. Ya, turun lagi. Apa yang kita lakukan di sini? Nah, kita bisa menambahkan jumlah iterasinya ya, dari 20 menjadi 50. Kita lihat apakah semakin menurun ya. Coba run sekarang dan after. Nah, ini dia ngaran ke bawahnya. Seret. Nah, 0, 0, 0. Oh, ternyata masih bisa turun lagi kayaknya ya. Kita coba sampai 100. Run, current, and after. Seret. Untuk 100. Nah, sudah lumayan. Kelihatan. Nah, semakin mendekati nol ya, nilai loss-nya semakin turun, kita tingkatkan lagi. Atau learning rate-nya kita ubah, kita kurangi ya. Kalau learning rate-nya kecil ya, sangat kecil, dia akan lambat berubahnya. Karena data kita tidak terlalu kompleks ya. Learning rate sangat kecil itu nah nih, mubadir seperti itu. Nah, kita kurangi dari 0,01 menjadi 0,1. Kita lihat jadinya bagaimana dampaknya. Apakah dengan 100 epoch itu cukup? Nah, oke. Wah, jadi malah kayak gini, banyak lompatan. Apa maksudnya? Nah, kayak gini. Saya tunjukkan. Loss-nya tidak sesignifikan 0,01 tadi ya. Ketika apa? Kita coba 0,01, terus kita tambah epochnya, coba perulangannya, sampai 150. Kita coba, mana tadi? Ini, run after dari sini. Seret. Low, low, low. Oh, apa salah ini? Kita run all dari awal. Seret. Nah, Nah, ini sudah lumayan. Nah, kayak error 200 sudah. Oke, cepat. 200 genap yes. Run all. Dan berhenti. Tutup dulu. Oke, bentar. Restart nih. Kadang gini, apa, Kaggle ini nyantol ya.
Oke, nah, oke kita tunggu hijau dulu. Hmm. Nah, oke sudah hijau. Kita run all lagi dari atas. Red. Nah, setelah kita amati pelan-pelan, tidak ada error. Parameter 12. Tempohnya oke, turun, turun, turun. Nah, seperti ini. Nah, ketika kondisi apa errornya sudah kecil sekali ya loss dan tidak ada perubahan signifikan ya. Ini kurvanya seperti ini ya. Sudah tidak ada mengalami perubahan yang signifikan ya. Ini adalah kondisi ketika model dari neural network ya, model apapun sebenarnya ya, model dalam AI ini sudah mencapai kondisi yang bagus ya. Tidak ada perubahan signifikan. Nah, kondisi ini dinamakan sebagai kondisi yang sudah konvergen ya. Konvergen. Tujuannya itu nilai error loss-nya tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Goalnya seperti ini, sudah konvergen seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Kita melakukan prediksi ya, prediksi. Wah, kita hitung nilai akurasinya di sini ya. Seperti ini, kita evaluasi performanya. Performance evaluation. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, wah, akurasinya jelek, 50%. Apa yang salah tadi? Apa random sheet, random sheet Firefox. Ini touch manual sheet penting di web manual biar nggak ada perubahan data kerandoman seperti itu. Cerat, 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 cerat. Oh, cari beda file. Itu sheet manual sheet apa run all. Oh, stop dulu. Run. Ya tanya nek arep nek kunjungan kok lagi. Kalau sainteknya Wade ke sini paling. Apa? Ki Wahid jaluk kontaknya Pak Haris. Pembimbingnya Wahid. Dekane ngono. Prof apa nih? Ya ampun. Dulu kan kita sudah pernah ke sana. Sak keluarga. Gantian nganu balik balik mana. Nah, oke lah kembali lagi ya. Seatnya kita set 0 terus semoga hasilnya bagus. Terus gak apa-apa. Nah, nggak apa. Tuh, akurasi ini kok melek. Kita posting salah. Datanya kurang kompleks sepertinya. Coba run. Tidak efek juga. Nah, kita perkecil ya. Set, run. Set. Ah iya. Coba epohnya kita tambah 500 gitu ya. Gimana hasilnya?
500 epoch. Nah, sudah sangat kecil sekali ya. Run all dulu aja, wes. Barangkali ada sesuatu. Saya run all lagi. Oh, sip. 4. Wah, coba. Hmm, baik. Nah, ini sudah lumayan. Tapi loss-nya kayaknya terlalu aneh. Coba kita kecil epochnya. Konvergensinya, learning rate-nya kita turunkan lagi. Run all. Nah ini. Gila, adalah ini apa? Seret, sudah konvergen ya. Kita lihat hasilnya, akurasinya berapa? Wah, 100%. Apik berarti. Tidak apa-apa, ini contoh aja. Contoh prediksinya, performanya segitu. Nah, kita coba melakukan data eh, inference ya terhadap data ini ya. Data jenis kelamin infer ini ya. Ini kita coba ya, kita copy aja ini. Pembuktian. Ya, pada data yang tidak terlihat. Ya. Kalau orang tidak ketok, soalnya tidak tahu labelnya kan. Tidak ada label, kita tidak tahu. Saran di sini, set. Aman, tidak ada masalah. Nah, ini kita predik hasilnya jenis kelaminnya apa dari data set yang ada ini, yang infer ini ya. Kita lihat hasilnya sebagaimana. Nah, ini hasilnya ya, hasil prediksinya pada data yang tidak ada jenis kelaminnya. Untuk data yang pertama, dia laki-laki, kedua perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, itu goalnya ya. Kita sudah bisa bikin AI sederhana ya untuk eh, prediksi jenis kelamin. Oke, saya kira itu dulu ya. Maaf, hari ini agak padat agendanya. Kita lanjutkan nanti sore ya, insya Allah kuliahnya. Nakhatim bilhamdalah. Nanti saya share ya videonya kalau sudah ini sudah saya upload ya di YouTube. Ustadz, Mau kira-kira jam berapa, Ustadz? saya uji kan pada maghrib bisa nggak? Pada maghrib jam-jam Insya makan ya? Allah bisa, Ustadz. Makan malam jam berapa? Makan malam jam 6, Ustadz. Ya wes pada Isa aja lah 7:30 ya. Kita kuliah sebentar aja praktikum untuk ini ya pengenalan sinyal digital sebentar aja nanti. Ya, oke ya lewat Zoom lagi. Oke, ini ada yang butuh kodenya ini saya share. Mau? Ustadz. Ya, Ya, tak download dan ini tak download notebooknya ya. Nah, nanti kalian tinggal ini buka Kaggle, klik import notebook itu aja ya. Nanti udah bisa. Nanti setelah dicoba. Oh ya, nanti tugasnya ini saya assign nanti ya di Siakat kalian perhatikan ngirim file ini. File. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, silahkanlah bisa digunakan itu langsung file import. Oke, silakan di-download dulu filenya sebelum saya tutup ya. Recordingnya saya stop. Oke.